Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang, Denny Rusli, mengungkap masa tunggu bagi para calon jemaah haji baru. Ia menyampaikan bahwa masa tunggu bagi para calon yang akan mendaftar haji di Kota Serang yakni 25 tahun. Wah, lihat itu, Mah. Kenapa tuh, Pak? Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk pergi haji tahun depan. Tuh, di TV katanya ada yang nunggu sampai 25 tahun. Lama juga ya, Pak, kalau sampai 25 tahun. Alhamdulillah tahun depan kita udah berangkat haji. Iya, kalau 25 tahun lama juga. Kira-kira kamu udah siap atau belum? Udah siap sih, Pak. Cuma gimana ya, kan aku masih sering datang bulan ya. Takutnya kalau misalnya di sana nanti menstruasi, terus jadi ganggu ibadah. Terus kalau misalnya mau nunda-nunda lagi, takutnya tambah lama. Itu aja nunggu 25 tahun. Masa kita mau nunggu lebih lama lagi? Gimana ya, Pak? Ada solusinya nggak? Wah, benar juga itu, Mah. Karena kamu masih menstruasi, nanti takut ibadahnya nggak maksimal. Iya, benar. Apa kira-kira kita konsultasi aja ke dokter? Boleh banget, Pak. Nah, teman papa ada yang dokter juga kebetulan. Kita konsultasi aja gimana? Boleh, ayo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Iya dokter, begini, saya mau konsultasi terkait dengan istri saya. Oh gitu, baik. Gimana Ibu bisa diceritakan kondisinya? Jadi gini dok, kami kan tahun depan mau berangkat haji. Nah saya takutnya waktu saya di sana, saya menstruasi. Jadi itu mengganggu ibadah saya. Kira-kira ada solusinya nggak ya dok? Gimana? Oh gitu, jadi Ibu dan Bapak ini merencanakan untuk penundaan menstruasi ya. Nah, untuk penundaan menstruasi ini memang banyak yang dilakukan oleh calon jemaah haji. Nah, untuk prosesnya itu bisa menggunakan pil KB. Untuk pil KB sendiri ada dua jenis. Nah, yang pertama itu ada pil KB kombinasi dan yang kedua adalah pil KB yang turunan dari hormon progesteron saja. Untuk cara pemakaiannya itu juga berbeda. Kalau yang pil KB kombinasi ini dikonsumsi sejak 14 hari sebelum tanggal menstruasi biasanya. Nah, sedangkan untuk yang pil KB turunan hormon progesteron itu dikonsumsi sejak 7 hari sebelum tanggal menstruasi biasanya. Dari untuk pemakaiannya itu cara pakainya dikonsumsi 2 kali sehari, harus tepat waktu dengan jarak 12 jam. Jadi misal Ibu konsumsi pertama jam 9 pagi, berarti yang kedua dikonsumsi jam 9 malam. Nah, saran saya baiknya dipasang alarm saja agar Ibu tidak lupa atau terlewat, karena konsumsinya ini harus terus-terusan dan tepat waktu seperti itu. Tapi dari pil KB turunan hormon progesteron ini yang biasanya dipakai, yang banyak dipakai itu tidak boleh digunakan lebih dari 14 hari karena dapat mengganggu dari siklus menstruasi Ibu ke depannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh gitu ya dok. Kira-kira efektif nggak ya obat ini kalau buat menunda mens saat di sana? Dan kira-kira ada efek samping nggak setelah pemakaiannya? Oh gitu, baik. Untuk efektivitas ini tergantung respon dari masing-masing individu. Ada yang berhasil 100% tapi ada juga yang gagal. Tapi untuk angka keberhasilannya ini juga cukup tinggi. Nah, penggunaan pil KB sebagai penundaan menstruasi ini kan menjadi salah satu ikhtiar Ibu dan Bapak ya agar ibadah hajinya lancar dan lebih maksimal. Semoga nanti saat pelaksanaan ibadah haji itu bisa dimudahkan dan dilancarkan. Nah, untuk efektivitas seperti itu. Kalau untuk efek sampingnya itu tentu saja ada Ibu. Bisa jadi Ibu mual, Ibu muntah, atau mungkin Ibu sakit kepala, itu juga bisa. Seperti itu Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin udah cukup ya Pak ya? Ya cukup dokter. Terima kasih dok untuk konsultasinya pada sore hari ini. Semoga saya dan istri saya, terutama istri saya, bisa beribadah dengan maksimal dan lancar. Amin, amin. Semoga dilancarkan ya Pak Bu untuk ibadah hajinya. Nah, oh iya saya juga mau mengingatkan karena Bapak dan Ibu ini kan masih usia produktif dan usia subur ya. Kalau misalnya Ibu dan Bapak memang merencanakan untuk memiliki anak lagi, harap lebih diperhatikan untuk program hamilnya karena untuk jamaah haji ini yang boleh berangkat dengan kondisi hamil itu hanya jika usia kehamilannya lebih dari 14 minggu atau kurang dari 26 minggu. Jadi untuk program kehamilan itu bisa lebih diperhatikan ya agar tidak mengganggu dari proses pemberangkatannya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup dokter. Terima kasih banyak dok. Baik, sama-sama. Pergi haji bila mampu merupakan rukun Islam yang kelima. Dan rukun Islam sendiri merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim laki-laki maupun perempuan yang sempurna.
khususnya pada wanita pada usia subur yaitu usia 15-45 tahun. Siklus menstruasi muncul setiap 21-35 hari dengan lama menstruasi antara 3 hingga 7 hari. Selama fase menstruasi berlangsung, wanita akan mengeluarkan darah dengan volume rata-rata tidak lebih dari 80 ml. Menstruasi menandakan tubuh wanita dalam keadaan berhadas. Berhadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Menstruasi seringkali menjadi keluhan jamaah haji perempuan saat melakukan ibadah di tanah suci. Namun, ketika haid yang datang 4-5 hari ini bisa ditunda, tentu saja akan membantu kelancaran saat melakukan segala ibadah haji di tanah suci. Lantas, bagaimana seorang wanita usia subur dapat melakukan ibadah haji dengan khusyuk dan tenang, tanpa perlu risau akan kondisinya akan merusak kesucian dari tempat-tempat suci selama haji? Yang pertama, penggunaan pil kontrasepsi kombinasi atau PKK. Pil ini dapat membantu calon jamaah haji wanita usia subur untuk bisa mengatur siklus menstruasi agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam ibadah haji. Haid terjadi karena adanya penurunan kadar hormon progesteron setelah terjadinya ovulasi atau keluarnya sel telur. Turunnya hormon tersebut menyebabkan lapisan bagian dalam dinding rahim atau endometrium terlepas sehingga pembuluh darah di belakangnya terbuka. Obat penunda haid bekerja dengan mempertahankan kadar hormon sehingga endometrium tidak terlepas. Jadi, tidak ada darah kotor yang terkumpul di rahim. Obat penunda haid terbilang aman dan idealnya mulai digunakan pada hari kedua hingga kelima haid atau selambatnya 14 hari sebelum hari pertama haid yang ingin ditunda. Penggunaan pil harus teratur dan diminum pada waktu yang sama. Pil boleh dihentikan segera setelah penundaan haid tidak diperlukan dan haid akan datang sekitar 2-3 hari kemudian. Yang kedua, konsultasikan ke dokter. Untuk dapat bisa mengakses penggunaan pil PKK, perlu sekali untuk konsultasi ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau yang sering dikenal dengan spesialis kandungan. Upayakan kurang dari sebulan sebelum tanggal keberangkatan. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan pada organ reproduksi atau kondisi lain yang bisa menimbulkan komplikasi bila memakai obat. Nantinya, dokter akan memberikan obat yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan pasien dengan mempertimbangkan faktor usia dan sejarah penyakit. Karena menstruasi erat kaitan dengan kebersihan organ kewanitaan, berikut tipsnya. Cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Buanglah pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. Jika kamu menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka kamu harus mencuci pembalut tersebut setelah digunakan. Pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 jam sekali. Mandilah 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh kamu selama menstruasi. Selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Kesimpulannya adalah, konsultasikan kondisi Anda ke dokter kandungan saat masa persiapan haji, agar siklus menstruasi dapat dicegah selama ibadah haji. Bagi wanita yang sedang menstruasi, bisa melakukan semua rukun dan kewajiban dalam haji atau umroh, kecuali untuk kegiatan tawaf. Juga dilarang yang bukan termasuk ritual haji seperti memegang Al-Quran, sholat wajib maupun sunnah. Dan tidak dibolehkan wanita itu melakukan tawaf sebelum menstruasinya berhenti dan ia melakukan ghusl atau mandi besar.